Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada malam ini kita sudah sampai pada kajian atau fase kehidupan Nabi yang keempat. Fase kehidupan Nabi yang keempat yaitu berhadijah. Nah, fase berhadijah yang saya maksudkan di sini adalah fase di mana Nabi Muhammad sesudah berdagang, yaitu kawin dengan seorang wanita yang bernama Khadijah. Kenapa di fase ini judulnya saya tidak tulis dengan menikah, tetapi saya menulisnya atau menyebutnya dengan istilah berhadijah. Ini supaya kita tidak kehilangan fokus dari sosok Khadijah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi jodohnya Muhammad, di mana Muhammad ini sudah dipersiapkan ribuan tahun sebelum lahir, sudah dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi penutup para nabi, sehingga takdirnya untuk menikah dengan Khadijah ini bukan sesuatu yang sangat kebetulan, bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan, tetapi memang sudah dipersiapkan oleh Allah bahwa untuk menopang fungsi dan tugas yang akan dijalankan oleh Muhammad, maka Muhammad harus menikahnya dengan Khadijah. Nah, itulah sebabnya kenapa kita menyebutnya dengan fase berhadijah, bukan fase menikah. Karena kalau sekedar menikah, yang penting perempuan sudah jadi. Tetapi kalau fase berhadijah, kalau tidak dengan Khadijah memang tidak jadi. Artinya, andai kata Muhammad menikahnya bukan dengan Khadijah pada waktu itu, maka fungsi yang akan dijalankannya tidak akan berjalan dengan baik. Itulah sebabnya saya sering mengatakan bahwa laki-laki yang mau menjadi laki-laki yang soleh seperti Muhammad harus menikah dengan Khadijah. Laki-laki yang mau menjadi pemimpin yang berhasil seperti Muhammad harus menikah dengan Khadijah. Nah, siapa Khadijah itu? Nah, kriterianya adalah pertama, Khadijah itu janda. Janda. Jadi wanita paling baik untuk dinikahi itu adalah janda. Faktanya begitu. Tidak bisa kita sangkal ini. Yang menjodohkan Muhammad dengan Khadijah itu Allah, bukan pilihan Muhammad. Khadijah waktu itu adalah janda, dan jandanya bukan janda sembarangan. Khadijah sudah menjanda 2 kali baru menikah dengan Muhammad. Itulah wanita yang paling baik, itulah calon istri yang paling baik. Ini kalau kita mau belajar dari sejarah Nabi, tidak ada ahli sejarah yang bisa menyangkal ini, Pak. Dan jodoh Muhammad ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat Muhammad yatim ketika kecil Allah, yang membuat Muhammad jadi pengembala Allah, yang membuat Muhammad jadi pedagang Allah, dan yang menjodohkan Muhammad dengan Khadijah adalah Allah. Artinya Khadijah ini adalah wanita terbaik pilihan Allah untuk menjadi istri seorang calon pemimpin dunia. Jadi kalau ada laki-laki mau menjadi laki-laki soleh seperti Muhammad, pilihlah janda. Tidak ada yang bisa sangkal ini, Pak. Ini sejarah, fakta sejarah. Fakta sejarah. Yang kedua, kriteria Khadijah yang kedua adalah Khadijah itu wanita tua. Ketika menikah, usia Nabi Muhammad pada waktu itu 25 tahun. Sementara Khadijah usianya sudah 40 tahun. Jadi istri yang baik itu yang umurnya 40 tahun.
Artinya yang sudah tua. Kriteria yang ketiga, kaya. Khadijah itu wanita kaya. Jadi wanita miskin itu bukan calon istri yang baik. Ya. Ini sejarah, Pak. Fakta. Tidak ada yang bisa sangkal ini. Tidak ada yang bisa sangkal ini. Gambaran kekayaan Khadijah, ya. Gambaran kekayaannya Khadijah, 2/3 dari semua tanah yang ada di kota Makkah itu, yang berbatasan dengan Jeddah dan berbatasan dengan Madinah, 2/3 dari semua tanah yang ada di Makkah itu adalah milik Khadijah. Itu gambaran kekayaannya Khadijah. Ini yang ketiga. Kriteria yang keempat, Khadijah itu bangsawan. Inilah kriterianya Khadijah, dan inilah kriteria wanita yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi jodohnya Muhammad. Jadi kalau kita nikahnya dengan gadis tinting yang masih muda, dengan perawan yang masih muda, miskin, dan keturunan biasa-biasa saja, menurut fakta sejarah itu bukan wanita yang baik untuk dinikahi. Tapi ya, Bapak dan Ibu sekalian, istilah-istilah ini hanya sebutan. Ini hanya status. Bukan status atau sebutan ini yang menentukan, tetapi nilai-nilai yang terdapat di balik sebutan ini, itu yang harus kita kumpulkan menjadi gambaran nilai tentang seorang perempuan yang ideal untuk menjadi istri. Janda di sini bukan janda dalam posisinya sebagai statusnya yang sudah pernah kawin, tetapi ada nilai-nilai yang dimiliki oleh janda yang tidak dimiliki oleh wanita yang bukan janda. Jadi bukan berarti wanita yang baik itu yang betul-betul sudah pernah menikah, tidak. Tetapi biar dia perawan, tapi dia memiliki sikap mental sama seperti janda. Apalagi Khadijah ini janda 2 kali. Artinya apa? Apa kelebihannya janda dibanding perawan? Kira-kira apa kelebihannya, Pak? Bapak-bapak yang sudah sering bergaul dengan janda pasti tahu. Kira-kira apa, Pak Dul? Kelebihannya janda. Coba kita perhatikan, Khadijah itu jandanya 2 kali. Kalau anak-anak di Jawa istilahnya, kalau janda 1 kali itu janda kelas 1. Tapi kalau janda 2 kali, janda kelas sepatu. Nah, bedanya janda dengan perawan, janda sudah punya pengalaman melayani laki-laki. Janda sudah punya pengalaman mengurusi laki-laki. Perawan belum pernah. Nah, itulah yang diinginkan. Jadi biar dia masih perawan, tapi dia punya wawasan dan pengetahuan tentang hidup laki-laki, itu sama dengan janda. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita bahas ini lebih lanjut, sebelum kita rincikan ini, kita kembali dulu ke soal Khadijah sebagai wanita. Saya ingin memberikan gambaran tentang wanita secara umum menurut pandangan Islam. Sebelum kita bahas kriterianya Khadijah ini. Wanita itu, Bapak dan Ibu sekalian, wanita pertama di dunia ini, kita sudah sepakat dan semua agama sepakat bahwa wanita pertama di dunia ini adalah Bunda Hawa, Siti Hawa. Sedangkan laki-laki yang pertama adalah Adam. Wanita yang pertama adalah Hawa. Pertanyaannya, yang mana duluan tercipta, Adam atau Hawa? Yang kita tahu yang mana duluan, Pak? Yang duluan diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam. Nanti setelah Adam tercipta, barulah diciptakan juga Hawa.
pertanyaan kita, kenapa harus Adam dulu yang diciptakan? Kenapa tidak sekalian bersamaan saja? Kenapa Allah tidak ciptakan Adam dan Hawa bersamaan saja? Kenapa harus Adam dulu yang diciptakan, baru kemudian Hawa diciptakan? Nah, perbedaan masa penciptaan ini dan proses penciptaannya itu menunjukkan bahwa memang ada perbedaan fungsi antara Adam dan Hawa. Andai kata gunanya sama saja, fungsinya sama saja, maka pasti diciptakan secara bersamaan. Tetapi karena ada fungsi yang berbeda, maka dia diciptakan dengan proses yang berbeda juga. Sama misalnya kalau kita berkata antara sepatu dengan kaos kaki, yang mana kira-kira dulu diciptakan, Pak? Sepatu dulu atau kaos kaki dulu? Tentu sepatu dulu. Tapi yang mana duluan dipakai? Ya. Yang duluan diciptakan adalah sepatu, tapi yang duluan dipakai adalah kaos kaki. Kapan terbalik tidak lucu. Ya. Ya. Kalau ada orang yang pakai kaos kaki dulu baru pakai sepatu, kalau itu normal. Memang begitu tujuannya. Tapi kalau sepatu dulu dipakai baru kaos kaki, terus kita jalan, anak-anak pasti teriak di belakang, orang gila. Itu tidak normal. Apakah kaos kaki bisa dipakai tanpa sepatu? Bisa. Apakah sepatu bisa dipakai tanpa kaos kaki? Bisa. Tapi kalau sepatu dipakai tanpa kaos kaki, rasa nyaman hilang. Tapi biar ada kaos kaki dan biar harga kaos kaki lebih mahal dari sepatu, tetap kaos kaki dipakai duluan. Dan biar cantik bagaimana ini kaos kaki, biar bagus bagaimana ini kaos kaki, dia tetap tidak kelihatan. Yang kelihatan tetap sepatu. Dia memang selalu dipakai duluan, tapi tetap tempatnya tersembunyi, tetap tidak ditonjolkan. Ini duluan dipakai, duluan tercipta, sepatu duluan tercipta, tapi tidak pernah dipakai lebih dulu. Artinya apa? Walaupun Adam diciptakan lebih dulu dan Hawa diciptakan kemudian, bukan berarti ada istilah senioritas di sini. Masing-masing mempunyai peran dan fungsi yang berbeda. Sepatu punya peran tersendiri, kaos kaki juga punya peran tersendiri. Yang pasti adalah sepatu tidak lengkap tanpa kaos kaki. Ini analoginya. Kenapa Adam diciptakan lebih dulu daripada Hawa? Di dalam Al-Quran diceritakan, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, hai malaikat, saya mau menciptakan manusia di bumi yang tugasnya adalah khalifah, untuk menjadi khalifah. Yang dimaksud pada waktu itu oleh Allah adalah Adam. Itulah fungsinya Adam. Yang dimaksud di sini adalah Adam untuk menjadi khalifah, bukan Hawa. Jadi tidak boleh terbalik di sini. Hawa jangan pernah dikasih kesempatan menjadi khalifah kalau masih ada Adam. Kapan Hawa yang menjadi sepatu, kapan kaos kaki menjadi sepatu dan sepatu menjadi kaos kaki, pincang kehidupan. Pasti pincang kehidupan. Nah, adapun Hawa, bagaimana proses penciptaannya? Hawa diciptakan ketika Adam alaihissalam kelihatan sangat galau. Padahal Adam pada waktu itu tinggal di surga. Bayangkan Adam tinggal di surga. Surga itu adalah sebuah tempat yang semua kenikmatan sudah ada di situ. Tapi Adam ini gelisah. Adam selalu kelihatan gabut dan galau. Nah, yang paling tahu permasalahannya kenapa sampai Adam gelisah, kenapa sampai Adam kesepian di dalam surga yang serba nikmat, akhirnya diciptakanlah Hawa. Teratasilah masalah kegalauannya ini Adam.
Nah, di sini kita bisa mengambil satu ibrah, satu pelajaran bahwa Adam diciptakan untuk menjadi khalifah, tapi tugas Adam sebagai khalifah tidak bisa berfungsi dengan baik dan maksimal tanpa ada Hawa. Jadi bayangkan, Adam sebagai simbol laki-laki sudah tinggal di surga, hidupnya tidak lengkap, hidupnya tidak bahagia. Kenapa? Karena tidak ada Hawa. Apalagi kalau kita ini sebagai laki-laki tinggalnya di kos-kosan, tinggalnya di rumah kontrakan. Adam saja seorang nabi yang sudah tinggal di surga tidak bahagia. Kenapa? Tidak ada Hawa. Oleh sebab itu jangan ada laki-laki yang sok tidak butuh perempuan. Biar kiai dari mana dan tamatan dari pesantren mana, dia tetap butuh perempuan. Ini fakta sejarah. Adam itu sudah tinggal di surga dan nabi loh, bukan cuma ustaz kaleng-kaleng, nabi. Tapi hidupnya tidak lengkap tanpa ada Hawa. Itulah gunanya Hawa. Gunanya Hawa adalah untuk melengkapi Adam. Jadi sejelek apapun perempuan itu, dia diciptakan untuk seorang laki-laki yang sudah diciptakan terlebih dahulu. Jadi kalau ada wanita merasa insecure gara-gara dek kapakulaku ya bila banyak mesang. Sekarang yang cantik itu sudah pasaran. Yang glowing itu ada di mana-mana sekarang. Tapi percayalah, tidak ada Hawa yang diciptakan oleh Allah tanpa ada Adam yang menunggunya. Tinggal takdirnya bagaimana. Sebab Hawa memang tidak diciptakan untuk jadi khalifah. Hawa itu diciptakan untuk melengkapi Adam yang sudah diciptakan lebih dulu. Yang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi khalifah itu adalah Adam. Jadi Adam juga begitu. Tidak usah resah. Kita butuh wanita. Adam itu butuh wanita. Dan Allah sudah tidak mungkin ciptakan Adam kalau tidak mempersiapkan Hawa. Itu ada. Itulah sebabnya kenapa di dalam Islam dikatakan bahwa satu dari 4 persoalan yang menjadi hak prerogatif Allah itu diantaranya adalah jodoh. Tidak usah kita yang terlalu maksakan bahwa ini barangkali jodohku, ini barangkali yang bagus jodohku. Berusaha saja dan berdoa, pantaskan diri, Allah akan kirimkan jodoh yang pantas. Kalau kita adalah tipe Nabi Adam, maka pasti yang dihadirkan adalah Hawa. Kalau kita tipe Muhammad, yang dihadirkan adalah Khadijah. Nah, ini sudah takdir. Tapi kalau kita Abu Lahab berharapnya dapat Khadijah, tidak nyambung. Tidak nyambung. Nah, maka apa yang kita dapatkan sebagai jodoh, itulah yang terpantas bagi kita menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kalau mau mendapatkan jodoh yang bagus, pantaskan diri sebagus mungkin supaya kita juga mendapatkan jodoh yang pantas. Ini hikmah dari penciptaan Adam dan Hawa. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang fakta tentang wanita dalam kehidupan manusia, dosa pertama yang dilakukan oleh manusia di dunia ini itu gara-gara perempuan, gara-gara wanita. Jadi bayangkan hebatnya ini wanita, Pak. Adam yang tinggal di surga tidak bahagia karena tidak ada wanita. Begitu hebatnya itu wanita, dia bisa mengalahkan nilainya surga. Dia bisa mengalahkan. Jadi surga pun tidak ada artinya bagi laki-laki kalau tidak ada wanita, apalagi kalau rumah kontrakan. Apalagi kalau tinggal di kos-kosan itu laki-laki. Apalagi kalau cuma nongkrongnya siang malam cuma di pinggir jalan. Tanpa wanita surga pun tidak ada artinya. Oleh sebab itu kita sebagai orang tua misalnya kalau memiliki anak perempuan, jaga baik-baik anak perempuan tanpa. Luar biasa itu nilainya. Surga tidak ada artinya tanpa anak perempuan kita. Jangan jadikan anak perempuan kita itu sebagai makhluk murahan. Nilainya lebih tinggi dari surga. Jadi jangan coba-coba menukar anak perempuan kita dengan sekedar motor Snoopy saja. Ini terlalu rendah itu harganya motor. Surga tidak ada artinya bagi laki-laki tanpa wanita. Ini fakta sejarah.